Setelah Dimitri menjadi pusat perhatian dunia, pada saat itu, 3 tamu pun mengunjungi wilayah Dimitri, dan tamu pertama adalah Hoffman, yang diketahui dia adalah kepala dari Golden Bank. Di pertemuan tersebut, Hoffman yang terlihat sombong dan angkuh seakan dirinya adalah orang dengan kedudukan yang superpower di dalam siklus kehidupan di benua tersebut, seakan-akan tidak ada pihak yang berani mengusik dia dan organisasinya. Dia yang mengetahui tentang Kekaisaran Valhalla yang selalu menghindari perselisihan dengan Kekaisaran Kronos, tapi Dimitri bisa menekan mereka sampai-sampai menerima kompensasi dari peperangan di beberapa waktu yang lalu. Hoffman berkata kalau pergerakan Dimitri memang sungguh luar biasa, dan dengan Dimitri yang menjadi tren baru setelah mengungkapkan rahasia dari teknik aura swordsmanship. Oleh karena itu, Hoffman menawarkan kerajaan Dimitri bisa bergabung dengan Golden Bank untuk melancarkan tujuan selanjutnya. Dengan menjadikan Golden Bank sebagai pelindung Dimitri dan bekerja sama dengan pihaknya itu, sebagai gantinya, Hoffman hanya meminta satu hal, yaitu pihaknya tidak dikecualikan dalam pencapaian Dimitri di kemudian hari. Hanya dengan syarat itu, Hoffman dengan sombongnya berkata kalau pihaknya bisa menyediakan sesuatu yang tidak mungkin diimpikan oleh wilayah kecil seperti Dimitri, yaitu 1 juta gold tanpa bunga sepeser pun, dan di sisi Roman, dengan tegas berkata, kalau pada akhirnya, pihak Hoffman hanya akan berjalan di atas kotoran antara Kekaisaran Kronos dan Kerajaan Dimitri. Seperti kejadian di masa lalu, Golden Bank secara terbuka mencoba membantu Kekaisaran Kronos ketika insiden Kerajaan Redford, dengan fakta yang sudah jelas kalau Golden Bank membantu Kekaisaran Kronos. Roman berkata kalau semua tindakan tersebut pasti berasal dari tindakan dan pemikiran piciknya itu. Apakah pantas orang seperti itu membicarakan tentang kerjasama yang saling menguntungkan? Di sisi Hoffman, dia pun berkata kalau dia sedikit kecewa dengan apa yang telah Roman katakan tersebut, dan daripada membicarakan kejadian di masa lalu, Hoffman berkata kalau dia lebih suka membicarakan tentang Roman, Dimitri dan masa depan yang menanti. Dengan insiden Kerajaan Redford yang sudah menjadi masa lalu, yang terpenting sekarang bukanlah apa yang telah mereka lakukan satu sama lain, melainkan apa yang bisa dilakukan satu sama lain. Dengan melihat ke masa depan, dengan bekerja sama dengan pihak Golden Bank yang menjanjikan, Hoffman berkata kalau Roman bisa mengamankan 1 juta gold. Namun, dengan tegas Roman berkata, kalau dia menolak tawaran tersebut. Sehingga, Hoffman yang mendengar itu pun terkejut, kemudian dengan nada tinggi berkata kepada Roman, kalau pihaknya adalah kekuatan yang netral, hanya dengan kesepakatan kecil itu, Roman bisa mendapatkan benefit yang begitu besar. Dan dengan apa yang akan didapatkan kerajaan Dimitri tersebut, Hoffman pun mempertanyakan penolakan kerjasama itu kepada Roman Dimitri. Di sisi Roman Dimitri, dia dengan tegas berkata kalau pihaknya tidak butuh hubungan seperti itu dengan pihak Golden Bank, karena dari awal, Hoffman dan organisasinya itu adalah faksi yang sedari awal Roman sangat benci. Dan Hoffman yang mendengar perkataan Roman tersebut, sambil meninggalkan ruangan itu dia berkata, kalau dia akan mengingat baik-baik pertemuan tersebut, serta berkata kalau Golden Bank tidak akan pernah melupakan dendam terhadap musuhnya itu. Namun sebelum Hoffman meninggalkan tempat tersebut, dengan aura yang meluap dari dalam tubuhnya, Roman menyuruh Hoffman untuk berhenti dari tempatnya itu. Sambil berjalan ke hadapan Hoffman, Roman berkata kepadanya kalau sepertinya pihak Golden Bank sudah benar-benar salah paham. Dengan Hoffman yang sudah menunjukkan permusuhan terhadapnya itu, apakah Hoffman pikir bisa pergi begitu saja dari tempat tersebut hidup-hidup? Dan dengan rasa takut yang mulai ia rasakan, Hoffman pun berkata, apakah Roman akan membunuhnya? Dengan mengetahui kalau dia adalah kepala Golden Bank, Hoffman berkata kepada Roman, kalau Roman berani membunuhnya di tempat tersebut, Golden Bank tidak akan pernah tinggal diam. Namun, Roman dengan tegas berkata, apakah dirinya tampak peduli dengan ancaman dari Hoffman tersebut? Kemudian Roman pun berkata kepada Hoffman,
Apakah dia tidak tahu dengan julukan yang didapatkan oleh Roman tersebut yang dikenal dengan sebutan Demon of the Battlefield? Namun meski Hoffman meminta maaf karena ucapannya itu, Roman yang mengambil berkas kerjasama itu di tangan Hoffman tersebut. Sekarang giliran Roman yang mengajukan tawaran kepada Hoffman atas nyawanya itu. Dengan Roman yang menentukan harga 1 juta gold untuk keselamatan nyawanya tersebut. Dan akhirnya, Hoffman pun menyetujui penawaran yang diajukan oleh Roman terhadapnya itu. Beberapa jam kemudian, tamu kedua pun tiba. Dan ternyata itu adalah Edwin Hector, dengan tujuannya yang ingin menanyakan, apakah bisa Roman Dimitri menjelaskan padanya tentang dantian bagian atas? Dengan Edwin yang mengingat perkataan Roman di acara kemarin yang mengatakan kalau otak adalah sebagai dantian atas, kemudian dantian tengah yang terletak tepat di hati yang membentuk circle mage, serta area di bawah pusar adalah dantian bawah yang digambarkan sebagai wadah untuk mana. Kalau dantian bagian bawah adalah tempat terbaik bagi aura swordsman yang dioptimalkan untuk menggunakan dan menyimpan mana, Edwin Hector pun bertanya-tanya, untuk apakah dantian bagian atas tersebut, dan jika Roman benar-benar bisa mengungkapkan rahasia dari dantian bagian atas tersebut, itu mungkin akan menjadi petunjuk revolusi bagi seorang mage. Dan di sisi Roman, dia pun merasa tertarik kepada Edwin Hector, karena dengan beraninya, Edwin Hector datang ke tempatnya itu langsung tanpa basa-basi mengungkapkan tujuannya secara terang-terangan. Kemudian Roman pun berkata, meski Dimitri dan Hector adalah wilayah yang bersekutu dalam kerajaan yang sama, tapi hubungan itu saja tidak cukup baginya untuk mengungkapkan rahasia tentang dantian bagian atas. Edwin Hector, yang mengakui kalau itu memang permintaan yang sembarangan, dengan berbagai informasi tanpa kompensasi, memang akan memaksa pengorbanan sepihak dari pihak kerajaan Dimitri. Dan hadiah yang hanya bisa diberikan oleh Edwin Hector adalah hasil praktis yang menggabungkan dantian atas dengan magic, sebuah pencapaian yang bisa dilihat. Dirinya dan Sky Celestial Magic Tower akan mengungkap rahasia tersebut. Kemudian, Edwin Hector pun berkata kepada Roman, apakah dirinya belum pernah melihat mage kekaisaran Kronos yang bernama Shefir? Untuk menandinginya, Edwin Hector berkata kalau persatuan kerajaan butuh kekuatan yang setara dengannya, dan karena hal tersebut, Edwin Hector berkata kalau Hector yang akan mencoba untuk menjadi lawan dari kekuatan tersebut. Di sisi Roman, dia pun lalu bertanya kepada Edwin Hector, apakah menurutnya, Phoenix Magic Tower di wilayah Dimitri itu tidak bisa mengungkap rahasia dari dantian atas? Dan Edwin Hector pun menjawabnya dengan berkata, kalau Phoenix Magic Tower tidak akan bisa mengungkapkan rahasia dari dantian bagian atas kecuali mereka bergabung pada penelitian bersama pihaknya tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang bisa memuaskan bagi semua orang, tanpa tujuan untuk memonopoli dari kekuatan yang baru tersebut. Dan Roman yang mendengar itu, dia pun lalu meminta Edwin Hector untuk mengikutinya ke suatu tempat, karena ada hal yang ingin Roman tunjukkan kepada Edwin Hector. Di dalam perjalanannya itu, Roman pun bertemu dengan Felix selaku master dari Phoenix Magic Tower, dengan dia yang sedikit terkejut karena tuannya mengajak Edwin Hector yang tergabung ke dalam anggota dari Sky Celestial Magic Tower. Lalu, Felix pun menyambutnya dan berkata, kalau dia mendengar pencapaian Edwin Hector yang mendapatkan pencerahan setelah memasuki Sky Magic Tower, sehingga mencapai circle kelima dan mengucapkan selamat atas pencapaiannya tersebut, dan Roman yang akhirnya tahu kalau Edwin Hector sudah mencapai circle kelima, dia pun lalu meminta Felix untuk memanggil Nox, dan menyuruhnya untuk datang ke tempat pelatihan yang dikhususkan untuk para mage. Setelah mereka sampai di tempat pelatihan, pada saat Edwin Hector bertanya-tanya apa tujuan Roman mengajaknya ke tempat tersebut, Roman pun lalu berkata kepadanya, kalau tempat tersebut adalah tempat pelatihan yang telah dipasangi beberapa lapis barrier pelindung. Dan karena hal tersebut, Roman pun meminta Edwin Hector untuk menunjukkan magic high level terkuatnya di tempat tersebut.
Dan meski Edwin Hector merasa tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Roman Dimitri, dia pun bertekad kalau dia akan menunjukkan kekuatan terbesarnya agar ia bisa dianggap layak oleh Roman Dimitri. Dan kemudian, Edwin Hector pun merapalkan sebuah mantra circle kelima yaitu Thunder Cannon, dan dengan skill tersebut, target yang ada di depannya pun langsung lenyap tanpa tersisa. Dan Edwin Hector menganggap kalau kekuatannya itu bisa dianggap layak untuk ditunjukkan kepada Roman Dimitri. Tapi setelah Roman memerintahkan Nox melakukan serangan terkuatnya juga, tak diduga, Nox menggunakan dua mantra Magic High Level Circle kelima secara bersamaan, sehingga Edwin Hector yang melihat itu pun terkejut, karena hal semacam itu mustahil bisa dilakukan oleh seorang mage biasa. Dan di sisi Nox, dia yang menggunakan skill Double Fire Cannon. Setelah serangan tersebut ditembakkan ke tempat target yang berada di depannya. Hal itu pun membuat kerusakan yang begitu besar. Kemudian, Roman sambil tersenyum berkata kepada Edwin Hector, kalau Dimitri telah jauh-jauh hari sudah menerapkan dantian bagian atas kepada para mage di wilayahnya tersebut. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.